Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda wa nasara dinah ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan serta lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Sebelum itu, sebagaimana biasa, kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin, khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Imam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Thumma ila ruh Syekhul Kabir Al-Habib Abdurrahman Muhammad Segaf wa Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas wa Alamatin Nubras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. Thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Arsyad wa Gawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa Salihum Furu'i Mutabilagugi alaihim ajma'in. Wa thumma khususan ila ruh Sahibut Ta'lim Al-Muta'allim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji wa usul furu'i wa talamizati wa dhawil huquqi wal muntasibin ilaih ajma'in. Wa thumma ila ruh Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Attas wa Abu Yusuf Sa'ad Muhammad Baharun, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki wa jamil asatidzah min daril lugha wa da'wa wa usul wa furu'ihim. Anna Allah taghasham birrahmah wal maghfirah wa yahidu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wad dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa barakati ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Dan adapun kemuliaan ilmu yaitu la yakhfa ala ahadin, tidak samar apa kemuliaan ilmu ala ahadin bagi setiap orang. Jadi kemuliaan ilmu ini tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi oleh setiap orang. Betapa mulianya ilmu, betapa luhurnya ilmu, ini telah diakui oleh semua orang. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, rabbi zidni ilman, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilman, akan ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk meminta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan Nabi untuk minta tambahan harta, minta tambahan kuasa, minta tambahan tahta. Tapi yang Allah perintahkan kepada Nabi tambahan ilmu. Kenapa?
karena ilmu adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi harta, melebihi kuasa, melebihi tahta. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk senantiasa meminta tambahan ilmu kepadanya. Dan berkaitan dengan ayat ini, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, jika kita mendengar ayat ini, maka ucapkanlah Rabbi zidni ilman wa yaqinan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan keyakinan. Saking mulianya ilmu, maka para nabi, para rasul tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tahta, tidak mewariskan kuasa kepada umatnya, akan tetapi yang mereka wariskan yaitu ilmu. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Sesungguhnya para nabi, para rasul itu tidak mewarisi dinar dan dirham, akan tetapi yang mereka warisi para nabi, para rasul ini yaitu ilmu. Dan dikatakan pula oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan dalam satu kesempatan, "Lau kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsan min surati syams wal qamar wan nujum was sama." Beliau katakan, "Lau kana lil ilmi suratun," andai kata ilmu ini mempunyai bentuk, lakanat suratuhu ahsana min surati syams, niscaya bentuknya ilmu itu akan lebih bagus, akan lebih baik, akan lebih indah min surati syams, daripada bentuknya matahari, wal qamar, dan bentuknya bulan, wan nujum, dan bentuknya bintang-bintang, was sama, dan bentuknya langit. Kemudian dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, idh huwa mukhtasun bil insaniyah, dikarenakan ilmu itu mukhtasun, suatu kekhususan, bil insaniyah, yang dianugerahkan kepada manusia. Li'anna jami'al khisal siwal ilmi, karena sesungguhnya setiap hal, setiap perkara selain ilmu, yashtariku fihal insanu wasairul hayawanat, karena selain ilmu dimiliki pula oleh manusia dan segenap hewan. Kasyajaati, seperti keberanian, wal jaraati, dan ketangguhan, wal quwwati, dan kekuatan, wal judi, dan kemurahan, wasyafaqati, dan kasih sayang, wa ghairiha siwal ilm, dan selainnya selain ilmu. Jadi semua perkara-perkara tersebut, semua sifat-sifat tersebut dimiliki oleh manusia dan dimiliki juga oleh hewan. Ada manusia yang berani, ada hewan yang berani. Ada manusia yang kuat, ada hewan yang lebih kuat. Ada manusia yang tangguh, ada hewan yang jauh lebih tangguh. Banyak perkara-perkara yang dimiliki oleh manusia, dimiliki juga hewan. Akan tetapi ilmu ini hanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada manusia. Karenanya manusia menjadi mulia karena dianugerahkan ilmu tersebut, dan ilmu menjadi sesuatu yang mulia karena hanya khusus diberikan kepada manusia. Dalam satu riwayat dikatakan juga, anna dunya yu'tiha Allah ma yuhib wa man la yuhib, wa la yu'til ilma illa ma yuhibbuhu minal abrar. Bahwa sesungguhnya dunia, baik harta, tahta, kuasa, atau sesuatu yang di dalamnya, yu'tiha Allah, diberikan oleh Allah, mayuhib wa man la yuhib, kepada orang yang mencintainya dan orang yang tidak mencintainya. Allah kasih itu dunia, Allah kasih harta, Allah kasih tahta, Allah kasih kuasa. Wala yu'atil ilma, akan tetapi tidak demikian dengan ilmu. Wala yu'atil ilma, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu illa may yuhibbuhu minal abrar, kecuali mereka-mereka yang mencintai ilmu dari golongan orang-orang yang baik. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu ini khusus kepada manusia yang menjadikan manusia unggul dari makhluk-makhluk yang lainnya, akan tetapi tidak seluruh manusia Allah berikan ilmu, tidak seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu, kecuali hanya mereka-mereka yang mencintai akan ilmu tersebut. Dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mencintai ilmu, mencintai ahli ilmu, mencintai para pencipta ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan lagi oleh beliau, wabihi
azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam 'alal malaikati wa amarahum bisujudi lahu. Dan dengannya, dengan ilmu ini, azharallah, Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan fadla Adam alaihissalam, keunggulan Nabi Adam alaihissalam, alal malaikati, dari para malaikat, wa amarahum, dan Allah perintahkan mereka para malaikat bisujudilahu, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Baqarah ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kejadian ketika Nabi Adam alaihissalam akan diciptakan. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Galu, lalu para malaikat ini pun berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan seseorang yang akan membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah di dalamnya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih kepadamu dan senantiasa mensucikanmu. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab dengan jawaban yang tegas, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui dan engkau dan kalian tidak mengetahui apa yang lebih aku ketahui. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lucunya ayat ini dijadikan dalil pembenaran oleh mereka-mereka yang mendukung teori evolusi. Teori evolusi yang dikemukakan Darwin, yang mengatakan bahwa manusia ini merupakan evolusi dari satu makhluk ke makhluk yang lain, dari Homo habilis kemudian berevolusi menjadi Homo erectus, dan pada akhirnya menjadi bentuk yang sekarang, yaitu Homo sapien. Nah, ini ayat dijadikan dalil oleh beberapa orang yang mengatakan bahwa betul teori evolusi yang dikemukakan Darwin itu. Sebab ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam, para malaikat ini seakan-akan dalam tanda kutip protes. Nah, kenapa para malaikat ini bisa protes? Sebab kata mereka, malaikat ini pernah menyaksikan pengalaman sebelumnya bahwa ada satu makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi, kemudian mereka membuat kerusakan, menumpahkan darah. Nah, sehingga akhirnya para malaikat ini bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa engkau ingin menciptakan suatu makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi, yang akan menumpahkan darah? Seakan-akan malaikat ini pernah mengalami, pernah mempunyai pengalaman akan kejadian tersebut. Nah, ini yang dijadikan dalil bahwa sebelum Nabi Adam itu ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang kemudian pada akhirnya makhluk-makhluk itulah yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, dan pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala musnahkan mereka, lalu diganti oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah fil ard. Nah, ini dijadikan oleh mereka sebagai dalil untuk mendukung teori evolusi tersebut. Jadi sebelum Nabi Adam yang ini, ada Adam-Adam sebelumnya yang Allah ciptakan, yang bisa jadi itulah yang dikemukakan Darwin, yaitu Homo habilis, Homo erectus, Homo sapien, dan lain sebagainya. Saudara, pernyataan-pernyataan seperti ini terkadang sangat membahayakan bagi mereka-mereka dan bagi kita-kita yang awam. Apalagi kalau yang menyampaikannya ini seorang profesor doktor yang didukung dengan titel yang berjejer, baik di depan atau di belakangnya.
Nah, karena itu saudara, untuk menjawab hal-hal seperti ini alangkah baiknya kita merujuk kepada ulama kita yang tentunya lebih jelas akan keilmuannya, lebih jelas akan penguasaannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Sebab jika kita tidak bersandar kepada para ulama tersebut, dikhawatirkannya kita pun bisa ikut terpengaruh dengan statement-statement seperti itu. Padahal teori evolusi ini di kalangan mereka sendiri pun masih diperdebatkan. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menerima mentah-mentah, untuk setuju bulat-bulat dengan teori evolusi ini. Lalu kalau kita ditanya bagaimana itu malaikat kok bisa dalam tanda kutip protes kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan sudah pernah ada kejadian yang seperti itu sebelumnya. Nah, kalau kita merujuk kepada kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dan murid beliau yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, di situ dijelaskan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah fil ard, Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa pengelolaan bumi ini kepada Banul Jan, kepada bangsa jin. Kemudian bangsa jin ini mengkhianati amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka membuat kerusakan di dalamnya, mereka menumpahkan darah antar sesamanya, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala utus para malaikat-malaikatnya untuk mengusir mereka dari muka bumi. Mereka pun para bangsa jin lari ke gunung-gunung, lari ke hutan-hutan. Demikian yang diceritakan, yang disampaikan oleh sang pengarang kitab daripada kitab tafsir Jalalain. Nah, kita kembali kepada ayat ini, ibadallah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah sampaikan kepada para malaikat, malaikat pun bertanya, kenapa ya Rabb kau mau ciptakan manusia yang bisa jadi akan membuat kerusakan di muka bumi, bisa jadi akan menumpahkan darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan bahwa aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kalian ketahui. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah sampaikan wa 'allama Adam al-asma kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan Nabi Allah Adam alaihissalam berbagai macam nama. Allah Subhanahu wa taala tanamkan ilmu dalam dada beliau Nabi Adam alaihissalam. Allah ajarkan nama-nama semua yang ada di alam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sodorkan Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai para malaikatku, coba ajarkan Adam ini jika kalian merasa kalian adalah golongan yang benar. Galu, di ayat selanjutnya para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu yang kami miliki illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha mengetahui lagi zat yang maha bijaksana. Kemudian di ayat lanjutannya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, gala, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, ambihum bi asmaihim. Wahai Adam, ajarkan mereka para malaikat nama-nama. Falamma amba'hum bi asmaihim. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam mengajarkan para malaikat nama-nama, di sebagian tafsir dijelaskan bahwa Nabi Adam ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nama, nama pohon, nama hewan, nama semuanya, nama macam-macam, termasuk nama-nama keturunan-keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui hal yang gaib yang ada di langit dan ada di bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Nah, ibadallah rahimakumullah, di sini Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu.
Allah anugerahkan ilmu kepada Nabi Adam sehingga Nabi Adam menguasai berbagai macam nama yang ada di dunia ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada malaikat, dilanjutkan di ayat yang selanjutnya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat ini untuk sujud kepada Nabi Adam, maka mereka pun semua bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, yaitu berupa ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, semua malaikat ini bersujud kecuali iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbar, ia enggan dan karena ia sombong. Wa kana minal kafirin, dan adanya iblis ini, ia pun menjadi golongan yang kafir. Nah, ayat ini menceritakan kronologis bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan ilmu, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala unggulkan Nabi Adam atas para malaikat, yang kemudian pada akhirnya pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dilanjutkan di sini oleh beliau, wa inna ma syaraful ilmi, dan adapun kemuliaan ilmu, likaunihi, yaitu karena keberadaan ilmu, wasilatan, sebagai wasilah, ila taqwa, kepada takwa, allati yastahiqu bihal karamah innallahi ta'ala wa sa'adatal abadiyah, yang berhak orang yang bertakwa itu mendapatkan kemuliaan dan juga mendapatkan kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu ini, saudara, menjadi mulia karena ia sebagai perantara untuk takwa, dan takwa akan mendatangkan kemuliaan dan kebahagiaan yang abadi. Kama qila li Muhammad ibn Al-Hasan ibn Abdullah syi'run, sebagaimana telah dikatakan kepada Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah suatu syair. Dikatakan dalam syair tersebut, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, belajarlah, fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu, zainun li ahlihi, perhiasan bagi pemiliknya, wa fadlun, dan ilmu juga merupakan keunggulan, wa unwanun, dan merupakan simbol atau lambang, likulil mahamidi, setiap yang terpuji, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan jadilah engkau orang yang senantiasa mencari tambahan ilmu di setiap harinya, minal ilmi, dari ilmu, yaitu tambahan dari ilmu, wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah, arungilah olehmu lautan-lautan faedah. Tafaqqah, belajarlah fikih, fa innal fiqha afdalu gaidi, karena sesungguhnya fikih ini merupakan paling utamanya tuntunan, ilal birri, menuju kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan, wa a'dalu qasidi, dan seluruh-seluruhnya tujuan. Wal ilmul hadi ila sunanil huda, adapun dia adalah ilmu yang menjadi petunjuk kepada jalan petunjuk. Wal hisnu yunji min jami'i syadaidi, dan ilmu menjadi pelindung dari segala kesedihan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, sesungguhnya satu orang yang ahli dalam ilmu, seorang yang faqih yang wara', asyaddu ala syaitan min alfi abidi, lebih berat bagi syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan, min alfi abidi, daripada 1000 orang yang ahli ibadah, yang tidak paham akan ilmu dan juga yang tidak wara' dalam beribadahnya. Syair ini menarik, saudara. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari syair ini, begitu banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dikatakan dalam syair tersebut bahwa ilmu merupakan hiasan bagi pemiliknya. Ilmu ini merupakan keunggulan dan simbol segala sesuatu yang terpuji.
Nah, karenanya tidak aneh jika orang yang berilmu itu lebih dimuliakan, lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada kebanyakan orang. Dan kemudian dalam syair ini juga kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk selalu dan selalu mencari ilmu dalam setiap harinya. Arungilah samudra ilmu yang luas ini. Sebab semakin kita tahu, semakin tahu kita bahwa banyak yang belum kita tahu. Karenanya para ulama semakin mereka tahu, bukan mereka semakin sombong, tetapi justru mereka semakin merasa kecil bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Ya, ini justru karena keluasan ilmu mereka. Bahkan disampaikan dalam satu hadis, "Idz ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika lewat satu hari dariku akan tetapi tidak bertambah ilmuku yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka aku anggap hari itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, jadi Nabi menganggap bahwa hari yang terlewat begitu saja tanpa ilmu kita bertambah, yang dengan ilmu itu kita makin dekat kepada Allah, maka bisa dikatakan hari tersebut adalah hari yang tidak berkah. Nah, pemahaman sebaliknya berarti jika di hari tersebut kita mendapatkan suatu ilmu yang pada akhirnya dengan ilmu tersebut menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka berarti hari tersebut hari yang barokah buat kita. Nah, ibadallah rahimakumullah, untuk sementara kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.